Salam jumpa dan shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita kembali lagi berada di dalam persekutuan sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Tuhan selalu mengasihi kita sehingga setia menuntun kita untuk bersekutu, memuji, memuliakan namanya, bahkan mengalami tuntunan melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita menyambut kasih Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Telah berdiri di dunia, dan Tuhan beri hidup abadi, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu bahwa janji Tuhan tetap tepat, bukan semu. Tubuh ini hancur, kelak kami akan bertemu. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia, hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang setia menopang kami di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk menikmati kasih Tuhan melalui persekutuan yang indah pada malam hari ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, tuntun kami di dalam kami memahami akan firman Tuhan. Tuntun hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Ampunkan salah dosa kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Pembacaan firman hari ini terambil dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 8. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukuman Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab karena daging
adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Roma 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dari pembacaan ini saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu memikirkan hal-hal yang dari roh. Memikirkan hal-hal yang dari roh. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26 kita diingatkan bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sungguh hal yang sangat luar biasa bila kita menyadarinya, bahwa kita ini adalah segambar dan serupa dengan Allah. Tentu saja, melalui penciptaan ini, Allah ingin melalui diri kita semua. Hal yang baik dari Allah dapat nyata dan berlaku di dalam hidup kita setiap hari. Namun sayang, dosa telah menguasai hidup kita. Kita menjadi sulit untuk memikirkan hal yang baik, apalagi melakukannya. Hidup yang dikuasai dosa sangat suka dan gemar melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dan tanpa disadari kita terus tergiring kepada maut, yaitu putusnya hubungan kita dengan Allah. Allah yang Maha Kasih itu tidak akan membiarkan itu terjadi. Karena itu melalui Putra Tunggalnya yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, kita dianugerahkan keselamatan. Dan di dalam keselamatan itu kita diperlengkapi oleh kuasa Roh Allah, agar kita dapat kuat dan mampu menjauhkan diri kita dari cengkraman kuasa dosa, yaitu keinginan-keinginan daging. Firman Tuhan dalam pembacaan kita pada hari ini mengatakan bahwa Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Kini Roh Tuhan itu memimpin kita kepada hidup. Orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan akan memikirkan hal-hal yang dari roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu dapat kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 atau yang kita kenal dengan nama buah-buah roh. Betapa indahnya hidup ini bila setiap anak Tuhan sungguh-sungguh memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hanya kita yang akan merasakan kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, kehidupan yang menyenangkan, yang mengalir daripada Tuhan. Tetapi tentu saja dunia di mana kita berada. Dan melalui kehidupan yang nyata itu, yang indah itu, nama Tuhan dimuliakan. Itulah maksud daripada Tuhan menciptakan kita. Dengan Roh Tuhan, kita akan kembali kepada natur kita yang semula, yaitu ciptaan yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Ciptaan yang segambar dan serupa dengan Tuhan adalah ciptaan yang senantiasa dipimpin oleh Roh Tuhan dan senantiasa memikirkan hal-hal yang daripada Roh itu. Mari terus berada di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, agar kehidupan yang dianugerahkan Tuhan selalu menjadi milik kita. Dan melalui kesaksian hidup kita, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu, karena Engkau begitu baik, sudah menolong kami di dalam kami menikmati persekutuan yang indah pada malam hari ini, di dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, melalui pujian kami dapat menyaksikan iman kami. Terima kasih pula bahwa kami dapat terus belajar tentang kebenaran-kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Sungguh menguatkan kami ya Tuhan, di dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami adalah umat Tuhan yang dikasihi Tuhan dan yang telah mengalami keselamatan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan juga telah dikaruniakan kuasa Roh Tuhan. Terima kasih Tuhan selalu memimpin kami. Pimpinan Tuhan sungguh kami rasakan melalui persekutuan yang tercipta pada malam hari ini. Kami terus memohon agar Tuhan selalu memimpin kami melalui Roh Tuhan, sehingga firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih juga untuk pemeliharaan di dalam kehidupan jasmani kami sampai pada hari ini. Dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dan sekolah dari anak-anak, bahkan di dalam setiap perjuangan-perjuangan kehidupan yang Tuhan izinkan itu kami alami di dalam hidup ini. Kami merasa bahwa kami tidak sendirian di dalam setiap aktivitas kehidupan, terlebih di dalam setiap perjuangan kehidupan. Tuhan selalu menolong kami, Tuhan selalu menguatkan kami, memampukan kami untuk memandang kepada Tuhan bahwa kami tidak sendiri, ada Tuhan yang penuh kasih, yang dengan Roh-Nya akan selalu menguatkan dan memampukan kami menjalani hari-hari kehidupan ini dengan berbagai tantangan dan rintangannya, pergumulan-pergumulannya yang luar biasa. Dan Tuhan berjanji akan mengaruniakan kami kehidupan, bahkan menjadi pemenang di setiap tantangan dan rintangan yang kami hadapi ini, karena Tuhan selalu menolong dan menyertai kami melalui Roh Tuhan. Terima kasih untuk janji Tuhan itu. Karena itu kami terus berdoa bagi yang berada di dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah sakit, maupun juga dalam proses-proses pemulihan. Sungguh Tuhan, kami tak berdaya untuk menghadapi sakit penyakit ini,
tetapi kami percaya kuasa-Mu begitu dahsyat. Engkau sanggup Tuhan memulihkan. Engkau menjamah dengan kuasa-Mu, memberkati setiap proses-proses perobatan yang dijalani. Dan mengaruniakan semangat iman, keyakinan yang besar bahwa semuanya di dalam Yesus sanggup dipulihkan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, demikian juga paparan COVID yang masih meliputi kehidupan kami sampai hari ini. Di berbagai negara-negara, bahkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, masih saja ada yang terpapar pandemi. Kami terus berdoa Tuhan, mohon kuat kuasa-Mu untuk memulihkan kehidupan kami ini ya Tuhan. Menjamah kami dengan kuasa-Mu dan memberkati vaksin yang sudah diberikan kepada beberapa anggota masyarakat. Kiranya pelaksanaan vaksin ini dapat terus diteruskan kepada seluruh masyarakat. Tuhan yang Maha Kasih berkati pemerintah dan seluruh tim medis agar mereka juga selalu mendapatkan kekuatan, hikmat dan tuntunan daripada Tuhan, bahkan juga kesehatan di dalam memberikan pendampingan yang terbaik bagi masyarakat. Tuhan yang Maha Kasih, malam gelap gulita menyelubungi hidup ini, kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau menuntun dan menyertai supaya kami senantiasa terpelihara di dalam kasih-Mu dan besok pagi boleh bangun dengan penuh sukacita untuk menyambut hari dan kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah seruan kami, inilah permohonan kami. Kiranya Engkau sempurnakan semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam persekutuan pada malam hari ini. Tentu saja kita selalu rindu untuk berada di dekat Tuhan. Karena itu, mari kita selalu mempersiapkan kehidupan kita untuk menikmati persekutuan yang indah setiap hari bersama dengan Tuhan. Sampai jumpa di Sehati di dalam Doa. Pada hari-hari selanjutnya, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.